Namo Buddhaya. Jumpa lagi dalam belajar pendidikan agama Buddha secara online. Pada pertemuan kali ini masih bersama Rudi, kita akan membahas materi untuk kelas 12. Kita akan membahas bab 3 mana dengan tema materi pandangan terang. Oke, apa itu meditasi? Pengertian meditasi. Meditasi atau bhavana berarti pengembangan dan pembersihan batin. Istilah lain meditasi yang berarti pemusatan pikiran pada suatu objek. Meditasi yang benar sama samadhi adalah memusatkan pikiran pada objek yang dapat menghilangkan kekotoran batin pada pikiran batin saat pikiran bersatu dengan bentuk-bentuk karma yang baik. Meditasi yang salah, micca samadhi, adalah pemusatan pikiran pada objek yang dapat menimbulkan kekotoran batin saat pikiran bersatu dengan bentuk-bentuk karma yang tidak baik. Macam meditasi. Meditasi terdiri atas dua macam pengembangan batin, yaitu pengembangan ketenangan batin, samatha bhavana, dan pengembangan pandangan terang, vipassana bhavana. 1. Pengembangan ketenangan batin atau samatha bhavana. Samatha bhavana merupakan pengembangan batin dengan konsentrasi yang kuat pada objek. Tujuan samatha bhavana untuk memperoleh ketenangan batin. Dalam samatha bhavana terdapat rintangan batin atau nivarana. Kelima rintangan batin meliputi nafsu indriawi, kamacchada, kehendak jahat, vyapada, kelambanan dan kemalasan, tina midacha, keresahan dan kekhawatiran, uddhaca, kukucca, dan keraguan, vicikicca. Pengembangan pandangan terang, vipassana bhavana. Vipassana terdiri dari dua suku kata, yaitu vi dan passana. Vi berarti lebih dari satu, beraneka ragam, sedangkan passana berarti mengamati, mengetahui, memperhatikan, dan menyadari. Vipassana berarti menyadari, mengamati setiap timbul serta lenyapnya jasmani dan batin secara berkesinambungan. Makna secara mendalam, vipassana melihat ke dalam diri secara jernih atau terang, melihat setiap unsur sebagai sesuatu yang berbeda dan terpisah, serta menembus sehingga memahami realitas. Esensi vipassana bhavana adalah melihat sesuatu apa adanya, bukan apa nampaknya. Vipassana bhavana dapat dimaknai sebagai pengembangan batin untuk mencapai pandangan terang. Pandangan terang merupakan kondisi batin yang bersih dari kekotoran batin yang menyebabkan seseorang terlahir kembali. Dalam melaksanakan vipassana bhavana, kekotoran batin dapat dibasmi sampai ke akarnya, sehingga dapat melihat hidup ini dengan sewajarnya. Kehidupan manusia pada dasarnya bersifat tidak kekal, anicca, menderita atau dukkha, dan tampak, aku, anatta, atau tiga corak universal tilakkana. Ada tiga jenis vipassana yang berhubungan dengan tilakkana. 1. Menyadari semua fenomena alam termasuk jasmani dan batin selalu berubah atau mengalami ketidakkekalan, anicca vipassana. 2. Menyadari semua fenomena alam termasuk jasmani dan batin diliputi penderitaan, dukkha vipassana. Menembus dan menyadari sifat sejati yang tidak memiliki diri atau inti, anatta vipassana. Inilah gambar seorang biksu cilik sedang meditasi di alam terbuka. Syarat-syarat meditasi pandangan terang. Sebelum melaksanakan meditasi perlu memperhatikan syarat-syarat. 1. Kesehatan jasmani. Seorang meditator harus menjaga kesehatan fisiknya sebelum dan selama meditasi. Sakit jasmani dapat mengganggu pelaksanaan meditasi.
Bertekad menjaga kemurnian sila. Seorang meditator berbicara, berbuat, dan melakukan pekerjaan dengan benar. 3. Guru Kalyamita. Seorang meditator pemula harus mencari guru meditasi yang berpengalaman. Berkat guru akan mendapatkan bimbingan dan petunjuk meditasi yang benar. 4. Tempat. Dalam melaksanakan vipassana, sebaiknya mencari tempat yang tenang dan tidak banyak gangguan, seperti nyamuk, semut, dan binatang lainnya. Waktu. Meditasi sebenarnya dapat dilaksanakan secara setiap waktu, tetapi bagi pemula dapat menentukan waktu di pagi hari. Pada waktu pagi hari, kondisi badan segar dan kondisi batin lebih jernih. D. Objek meditasi pandangan terang. Objek Vipassana Bhavana adalah nama dan rupa, batin dan materi. Atau pancakanda. 5 kelompok faktor kehidupan. Meditasi Vipassana Bhavana dilakukan dengan memperhatikan gerak-gerik nama dan rupa, sehingga dapat melihat dengan nyata bahwa nama dan rupa itu dicengkram oleh anicca, ketidakkekalan, dukkha, derita, dan anatta, tanpa aku. Pancakanda dalam hubungannya dengan meditasi pandangan terang disebut juga dalam 4 landasan perhatian atau 4 perenungan Satipatthana, meliputi 1. Perenungan terhadap batin jasmani Kayanupassana, menyadari setiap gerak-gerik tubuh. Tujuan dari menyadari tubuh adalah mengetahui sifat sejati tubuh, bahwa tubuh terdiri dari unsur-unsur yang selalu berubah sehingga tidak melekat pada tubuh. Terdapat beberapa jenis teknik pengembangan vipassana untuk melatih pikiran. Anapanasati Bhavana sebagai teknik dasar untuk pelaksanaan vipassana. Anapanasati Bhavana berarti mengingat dan memperhatikan saat nafas keluar dan nafas masuk dan nafas keluar. Tahap awal yang dilakukan sehubungan dengan tubuh dalam mengatasi dalam mengamati nafas dengan cara tertentu. Kita mencatat setiap jenis nafas yang ada dan menganalisa sebagaimana adanya nafas panjang, nafas pendek, nafas halus, nafas cepat, dan nafas lembut. 2. Perenungan perasaan Vedana Nupassana, menyadari segala perasaan batin dan badan yang muncul, merenungkan perasaan yang sedang dialami secara objektif, baik perasaan senang, perasaan tidak senang, maupun perasaan acuh tak acuh. Merenungkan keadaan perasaan yang sebenarnya sebagaimana timbul, berlangsung, dan lenyap. Perasaan harus dikendalikan oleh akal dan kebijaksanaan agar perasaan itu tidak membangkitkan bermacam-macam bentuk emosi. Apabila perasaan telah dapat diatasi dengan cepat, maka batin menjadi bebas, tidak terikat oleh apapun di dunia ini. 3. Perenungan terhadap pikiran Citta Nupassana, menyadari muncul, berlangsung, dan lenyapnya pikiran. Jika ada pikiran tamak, iri hati, benci, sedih, dan dengan menyadarinya, Citta Nupassana adalah merenungkan segala gerak-gerik pikiran. Apabila pikiran sedang dihinggapi hawa nafsu, maka harus disadari pikiran harus diarahkan oleh kenyataan hidup ini. Masalah-masalah yang telah lewat atau hal-hal yang akan datang tidak boleh dipikirkan pada saat ini. Perenungan terhadap fenomena Dhamma Nupassana. Dhamma di sini meliputi fenomena 5 unsur kehidupan, 6 landasan indera, 7 faktor pencerahan, dan 4 kebenaran mulia. Cara merenungkan bentuk-bentuk pikiran dari 5 unsur kehidupan dengan menyadari bahwa ini bentuk jasmani, ini bentuk perasaan, ini bentuk pencerapan, ini bentuk pikiran, dan ini bentuk kesadaran. Cara merenungkan bentuk-bentuk pikiran dari 6 landasan indera dalam
Dan luar adalah dengan menyadari inilah mata dan objek bentuk, ini telinga dan objek suara, inilah hidung dan objek bau, inilah lidah dan objek kecapan, inilah badan dan objek sentuhan, dan inilah pikiran dalam objek pikiran. Cara merenungkan bentuk-bentuk pikiran dari 7 faktor penerangan agung Satta Bojjhanga adalah apabila di dalam diri orang yang bermeditasi timbul kesadaran menyelidiki dhamma yang mendalam, dhamma picaya, semangat piriya, kegiuran piti, ketenangan pasadi, pemusatan pikiran samadhi, dan keseimbangan batin upekha. Pikiran harus disadari. Cara merenungkan bentuk-bentuk pikiran dari keempat kebenaran bunya Cattari Arya Sancani adalah dengan menyadari bahwa inilah penderitaan, inilah asal mula dari penderitaan, inilah lenyapnya penderitaan, dan inilah jalan menuju lenyapnya penderitaan. Sampai di sini dulu ya materi kita. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya, dan see you next time.